Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kualitas ibadah spiritual dan sosial yang baik seringkali menjadikan seseorang itu memiliki kedudukan yang baik di mata keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Namun ketika orang tersebut telah meninggal, wujud penghargaan masyarakat terkadang direalisasikan dalam bentuk-bentuk perlakuan istimewa pada tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan orang yang saleh yang dimaksud. Di antaranya membangun tempat ibadah di area perkuburan atau melaksanakan ritual-ritual tertentu di area perkuburan orang saleh tersebut. Tentu hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Lalu, seperti apa Islam menjelaskan kasus ini? Bagaimana hukum sholat di kuburan? Masjid dibangun di atas kuburan, sholat di masjid yang ada kuburnya. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Yang pertama, larangan sholat di kuburan. Melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah lainnya merupakan hal yang sangat penting bagi setiap umat Islam. Akan tetapi, perlu dipahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi itu seluruhnya adalah masjid, tempat sujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Larangan waktu mengerjakan sholat di kamar mandi merupakan bagian dari syarat sahnya sholat, di mana salah satunya adalah tempat yang bersih terhindar dari najis. Sedangkan larangan sholat di kuburan, Syekh Albani menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kitab Al-Ikhtiyarat Al-Imiyah yang mengatakan tidak sah sholat di kuburan dan juga tidak sah sholat menghadap kuburan. Sesungguhnya larangan ini menutup sarana kesyirikan. Hal ini juga dipertegas dengan hadis yang secara khusus melarang kita untuk sholat menghadap kuburan. Diriwayatkan dari Abu Marthad Al-Ghinawi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu duduk di atas kuburan dan janganlah kamu sholat menghadap ke arahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, larangan bersatunya kubur dan masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu yahuda wan nasara attakhadhu wa qubura anbiyaihim masjidah. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 1330 dan nomor 529. Ummu Salamah pernah menceritakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai gereja yang ia lihat di negeri Habasyah yang disebut Maria. Ia menceritakan pada beliau apa yang ia lihat yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah kaum yang jika hamba atau orang soleh mati di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Lantas mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Mereka inilah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 434. Dari hadis di atas kita dapat pahami bahwa mendirikan tempat ibadah di atas perkuburan orang soleh adalah tindakan yang menyerupai orang-orang kafir sehingga umat Islam haram melakukannya. Dampak dari tindakan menyerupai suatu kaum juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termaksud darinya.
Hadis riwayat Abu Daud nomor 3512 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah. Yang ketiga, salat di masjid yang ada kuburan. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya mengenai kasus suatu masjid, yaitu masjid yang terdapat satu kuburan di arah kiblat namun di balik tembok, di mana kuburan tersebut masih masuk halaman masjid. Bagaimana hukum salat di masjid semacam itu? Jawaban beliau hafizahullah, jika kuburan tersebut masih bersambung mustahil atau dengan masjid, artinya masih masuk halaman masjid, maka tidak boleh salat di masjid tersebut. Namun jika kuburan tersebut terpisah, munfasil, yaitu dipisah dengan jalan misalnya, dan tidak menunjukkan bersambung dengan masjid, artinya bukan satu halaman dengan masjid, maka boleh salat di masjid semacam itu. Dur Syekh Saleh Al-Fauzan Al-Muntaqa. Berdasarkan hadis-hadis dan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa walau secara umum solat dapat dikerjakan di mana saja, solat di masjid yang ada kuburan di dalamnya dan solat menghadap kuburan itu makruh, yakni lebih baik ditinggalkan. Kalau dikerjakan juga maka solatnya itu sah selama kuburan itu tidak dijadikan sebagai sesembahan. Adapun jika solat atau ibadah lain yang dilakukan di kuburan karena berkeyakinan akan mendapat berkah yang lebih lantaran kuburan itu, maka jelas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita tentang khazanah Islam dan menjadikan kita sebagai muslim yang taat dan senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.